Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 5 dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk memberi peringatan kepada manusia. Jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Meskipun demikian, ada beberapa nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Siapa saja Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasul Allah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia atau laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah Rasul yaitu 313, serta Nabi ada 124.000. Jumlah Nabi dan Rasul yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Meskipun demikian, ada 25 Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Nama-nama para Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut: Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Selanjutnya tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Rasul diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira pada ayat ini maksudnya yaitu Rasul menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mentaati perintah Allah, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan maksudnya yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka akan mendapatkan balasan buruk yaitu neraka Jahannam. Nabi dan Rasul memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan antara Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Yang kedua, Nabi tidak mempunyai kitab suci, sedangkan Rasul mempunyai kitab suci. Yang ketiga, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Adapun persamaan antara Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama sifat wajib.
Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada seorang Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, dan keempat fatanah. Pertama siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Para Rasul selalu benar dalam berkata dan bertindak. Segala sesuatu yang disampaikan para Rasul kepada manusia dapat dibuktikan kebenarannya. Semua yang diucapkan Rasul berdasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Setiap Rasul selalu menjaga segala apa yang diamanahkan kepadanya. Rasul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Selanjutnya sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Dan sifat wajib yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas, pandai atau bijaksana. Allah Subhanahu wa taala membekali Rasul dengan kecerdasan serta pikiran yang jernih, arif dan bijaksana. Dengan bekal tersebut Rasulullah Subhanahu wa taala mampu mengatasi persoalan yang paling rumit sekalipun. Kecerdasan sangat berguna bagi seorang Rasul ketika menghadapi orang-orang yang membangkang atau menolak dakwahnya. Selanjutnya sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang pasti tidak dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat mustahil Rasul Allah Subhanahu wa taala ada 4. 4 sifat mustahil tersebut merupakan kebalikan dari sifat wajib Rasulullah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama khizib, artinya bohong atau berdusta. Yang kedua khianat, artinya ingkar janji. Ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat baladah, artinya bodoh. Dan yang terakhir sifat jais. Sifat jais adalah sifat kemanusiaan yang ada pada seorang Rasul, seperti makan, minum, sakit, mati, dan bahagia. Akan tetapi sifat-sifat manusia yang ada pada diri Rasul hanyalah sifat-sifat yang sempurna. Adapun sifat yang dapat mengurangi kesempurnaan derajat kerasulan pasti tidak dimiliki setiap Rasul. Sifat kekurangan misalnya gila dan malas beribadah. Selanjutnya meneladani sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Meneladani sifat Rasulullah yang kedua yaitu kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, maka selamanya orang akan tidak percaya dengan kita. Meneladani sifat Rasulullah yang ketiga yaitu pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Meneladani sifat Rasulullah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Itulah sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.